Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan memberi pelajaran tentang statistik, tentang penyajian data. Sebelumnya Ibu ingatkan kalian untuk sebelum melakukan kegiatan cuci tangan dahulu. Dan jika keluar rumah, maka kalian harus menggunakan masker. Silakan memperhatikan pelajaran berikut ini. Oke guys, sebelum kita lanjut, kita belajar dulu tentang kompetensi dasarnya. 312. Menganalisis hubungan antara data dengan cara penyajiannya. Dalam hal ini, tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. 412. Penyajian dan menafsirkan data dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Lalu ada perbedaan antara statistik dan statistika. Silakan kalian baca. Dalam statistik ada yang namanya data. Dalam statistik dikenal beberapa jenis data. Data dapat berupa angka, disebut dengan data kuantitatif, dan data yang bukan angka disebut data kualitatif. Sedangkan cara mengumpulkan data, terdapat beberapa cara atau teknik dalam mengumpulkan data, yaitu 1. Wawancara atau interview, 2. Kuesioner atau angket, 3. Observasi atau pengamatan, 4. Tes dan skala objektif, 5. Metode proyektif. Penyajian data yang sering dilakukan dalam statistik adalah penyajian data dalam bentuk tabel. Penyajian data dengan tabel atau daftar dengan mengumpulkan angka yang disusun menurut kategori atau karakteristik data sehingga memudahkan untuk analisa data. Perhatikan gambar di dalam. Di situ dikatakan penilaian anggota kelompok belajar Bina Pintar. Misal, golongan 1 banyaknya orang adalah 703.827 dan seterusnya sampai dengan golongan 4 17.574 sehingga kita dapatkan jumlahnya adalah 2.948.658. Dan seterusnya, penyajian data bisa dibuat dalam bentuk diagram batang, diagram baris, diagram lingkaran. Pengolahan dan penyajian data dalam bentuk diagram batang. Diagram batang yaitu suatu garis yang berbentuk beberapa segi empat. Diagram batang juga merupakan grafik yang berbentuk batang pada bidang sumbu tegak, di mana setiap batang mewakili nilai dari suatu variabel atau komponen variabel. Tinggi dari batang bersifat proporsional yang menunjukkan nilai dari variabel yang diwakili. Grafik batang digunakan untuk membandingkan beberapa variabel dalam waktu dan tempat yang sama. Oke, kita lanjutkan diagram batang. Setelah kita buat tabel, lalu kita buat garis horizontal dan garis vertikal. Setelah itu, kita buat garis yang ke samping untuk nilai. Dalam hal ini, ukuran sepatu dengan jarak tiap titik atau kita sebut skala. Kita beri nilai 2. Garis yang ke atas untuk frekuensi, yang berarti banyaknya siswa, dan kita menggunakan skala 5. Kemudian kita buat batang sesuai dengan ukuran frekuensinya. Untuk ukuran 32 itu adalah 10 anak. Maka kita buat garis untuk 10 anak. Untuk ukuran 34 itu adalah 20 anak.
dan kita buat seterusnya. Sehingga kita selesaikan semua anak dengan ukuran sepatunya, hingga semua data telah dibuat diagram batangnya. Setelah diagram batang, kita lanjutkan dengan bentuk diagram garis. Fungsi diagram garis. Diagram garis berfungsi untuk menyajikan data yang berkala dan berkesinambungan. Apa yang dimaksud dengan diagram garis? Diagram yang disajikan menggunakan garis untuk menunjukkan banyaknya data yang telah diperoleh. Ini adalah contoh daripada diagram garis. Ada yang diagram garis tunggal, ada diagram garis majemuk. Tinggal kamu lihat bahwa kalau yang majemuk bisa terdiri atas lebih dari 2 diagram garis. Setelah diagram batang, kita lanjutkan dengan bentuk diagram garis. Cara pembuatan diagram garis sama dengan diagram batang. Setelah dibuat tabel, kemudian kita beri titik-titik sesuai dengan nilai dan frekuensi pada tabel. Setelah itu, titik-titik tersebut kita hubungkan menjadi garis. Penyajian data dalam bentuk lingkaran. Penyajian data dalam bentuk lingkaran ada 2, yaitu dalam bentuk derajat dan dalam bentuk persen. Kita lanjutkan. Jika diberikan sembarang data seperti ini, kita buat dulu tabel frekuensinya. Tabelnya seperti ini. Jika sudah, kita hitung terlebih dahulu tiap nilai dalam derajat. Jika kita ingin membuat grafik lingkaran dalam bentuk derajat, seperti perhitungan berikut. Setelah mendapat data dalam bentuk derajat, seperti data tadi, buatlah diagram lingkaran yang sesuai seperti ini. Dengan tabel yang sama, kita akan membuat bentuk diagram lingkaran dalam bentuk persen. Setelah dibuat tabel frekuensinya, kita hitung tiap item nilai dalam persen seperti ini. Kemudian kita buat lingkaran dan dibuat satu lingkaran bernilai 100% seperti ini. Soal HOTS. Berikut ini kita akan berikan contoh tentang soal HOT. Diagram di bawah ini menunjukkan produksi perikanan tahun 2000 hingga 2005 dalam ukuran ton. Kira-kira kenaikan produksi ikan terbesar terjadi pada tahun berapa ya? Inilah penyelesaiannya. Oke, kita sampai di sini dulu penjelasan dari Ibu. Ada tugas loh, yaitu halaman 334, nomor 1 dan 2 pada buku paket kalian. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya.